Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pertemuan kedua dari kuliah teknologi pembelajaran, kita akan bersama-sama belajar mengenai apa itu TPEK pada pembelajaran abad 21. Jadi istilah TPEK mungkin baru saja kalian dengar. Nanti kita akan belajar bersama apa itu TPEK, kemudian bagaimana kita mengimplementasikan TPEK ke dalam pembelajaran kimia khusus. Oke, yang akan kita pelajari yang pertama adalah apa itu pembelajaran abad 21 atau bisa kita sebut 21st century learning. Kemudian kita juga akan belajar apa saja dimensi dari pembelajaran abad 21. Dan yang terakhir kita akan belajar apa itu sebenarnya TPEK. Oke, kita mulai dulu dari pembelajaran abad 21. Jadi di masa sekarang ini boleh kita sebut masa atau abad 21 ya, di mana tentu saja zaman sekarang ini sudah berbeda dengan zaman ketika 20 tahun yang lalu atau mungkin 30 tahun yang lalu. Nah, sehingga pembelajaran pun juga dituntut untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan zaman ini. Nah, kalau sekarang ini biasa kita sebut dengan 21st century learning atau pembelajaran abad 21, di mana pembelajaran abad 21 ini ada dua fokus yang harus kita utamakan. Yang pertama yaitu mengutamakan skill dari peserta didik kita. Kemudian yang kedua adalah mengutamakan kemampuan berpikir kritis. Jadi kalau kita di sini konteksnya kita adalah bicara tentang kimia ya. Bagaimana cara guru kimia itu mendorong daya berpikir kritis siswa? Ada beberapa cara sebenarnya. Nah, yang paling umum bisa kita lakukan adalah dengan membawa pikiran siswa itu ke fenomena yang mereka alami sehari-hari. Gitu ya. Jadi kita tidak mungkin ya, sebagai seorang guru kimia, kita tidak mungkin akan mengajarkan kimia dengan gaya 50 tahun yang lalu atau dengan gaya 20 tahun yang lalu. Karena yang kita hadapi siswanya itu karakternya sudah beda dengan 20 tahun yang lalu. Nah, kalau dulu itu guru biasa masuk kelas, kemudian mungkin menulis di papan tulis, lalu mencatatkan ya, memberi catatan, siswanya disuruh nyatet, kemudian catatannya diulang, lalu diberi soal, begitu terus menerus. Itu kalau kita lakukan di zaman sekarang itu sudah nggak bisa gitu ya. Karakter siswa yang kita hadapi itu sudah beda. Nah, kalau siswa cuma diberi catatan, mereka bisa aja cari di internet ya. Sumber belajar sekarang sudah banyak. Nah, kemudian ini menjadi suatu tantangan tersendiri, khususnya bagi guru kimia ya. Bagaimana cara menyajikan kimia itu menjadi sesuatu yang menarik. Bagaimana cara seorang guru kimia itu untuk mendorong daya berpikir dari siswanya, atau bagaimana untuk mendorong siswa-siswa itu supaya mereka berpikir kritis. Nah, salah satu caranya adalah membawa mereka ke dalam fenomena kimia yang sering kita temukan sehari-hari. Nah, contohnya banyak sebenarnya, tetapi di sini saya berikan 4 contoh. Yang pertama adalah NaCl, atau boleh dibilang kalau orang awam bilang garam dapur gitu ya, garam dapur atau NaCl. Nah, ini ketika kita mau mengajarkan, kalau ini materinya berarti ikatan kimia ya. Nah, kalau NaCl ini kan ikatan ion ya, ikatan ionik. Jadi antara Na+ kemudian bertemu dengan Cl- membentuk suatu garam NaCl yang berikatan secara ion. Nah, ketika kita mau menjelaskan ikatan ion, misalkan itu seorang guru yang baik sebaiknya membawa pikiran
siswa-siswanya itu ke contohnya dulu. Jadi kita bawakan garam ke kelas misalkan, atau kita beri video tentang garam itu ya. Kemudian bagaimana sifat garam, apakah dia larut dalam air, kemudian larutannya bisa nggak nih menghantarkan listrik dan sebagainya. Jadi kita sajikan fenomena dulu, baru kemudian ke materi ya. Tidak dimulai dengan misalkan ikatan ion, kemudian kalian mencatatkan atau memberikan ceramah, ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk antara ion positif dan ion negatif bla 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 bla. Nah, itu tidak akan menarik gitu ya. Beda dengan kita bawakan contoh dulu, kita bawa ke fenomena sehari-hari, baru kemudian kita sebutkan ternyata senyawa yang begini itu terbentuknya dari ikatan yang begini gitu ya. Nanti akan beda lagi dengan misalkan urea misalkan, atau misalkan air, itu beda lagi sifatnya. Nah, itu bisa kita memberikan contoh fenomena real dari yang kita alami di kehidupan sehari-hari gitu. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua itu, ini ada air di sini. Tentu saja kalau orang kimia itu bilang air sebagai rumusnya adalah 2O, kemudian bentuk molekulnya adalah bentuk V. Nah, kalian bisa dengan cara membawa air ke kelas misalkan, atau diberikan video tentang air gitu ya. Air itu sifatnya polar, berarti dia kalau dialiri dengan listrik dia bisa menghantarkan listrik dan seterusnya. Jadi kita bawa dulu ke fenomena sehari-hari, baru kita sampaikan kenapa air ini polar. Oh, ternyata karena bentuknya adalah V. Kemudian kenapa bentuknya V? Karena ada ikatan antara O dan H, kemudian ada pasangan elektron bebas dan sebagainya. Oke, kemudian contoh yang ketiga adalah, ini adalah intan ya. Intan yang tentu saja harganya sangat mahal. Nah, sebenarnya intan ini kalau dari segi kimia itu kan dia itu rumusnya C ya, jadi karbon ya. Jadi intan dan karbon itu sama-sama C, sama-sama dari karbon, cuma yang membedakan adalah dari segi strukturnya ya. Jadi ini adalah suatu alotrop ya. Jadi kalau karbon itu strukturnya tidak teratur, sementara kalau intan itu strukturnya adalah teratur, atau kita sebut, kalau orang kimia nyebut itu kristalin. Nah, ini kita bawa dulu ke contoh, baru kemudian kita jelaskan mengapa intan itu harganya mahal, kemudian mengkilap dan seterusnya. Karena memang dia punya struktur yang kristalin. Sama-sama karbon, tentu saja beda dengan karbon yang ada di pensil yang untuk menulis. Itu kan harganya relatif lebih murah ya dibandingkan dengan intan. Itu. Jadi kita jelaskan dulu fenomenanya, baru ke mengapa itu bisa terjadi. Lalu contoh yang keempat, ini adalah gambar semut ya, dimana semut itu kan mengandung salah satu asam ya, namanya adalah asam format. Yang ini merupakan salah satu jenis dari asam karboksilat. Jadi ketika kita mau menjelaskan gugus fungsi, ini materinya ada di kelas 12 SMA. Kita menjelaskan gugus fungsi, kita bawa dulu ke fenomena yang ada di sekitar kita. Ada semut ya, asam format. Kemudian nanti kalau gugus fungsi yang lain, kalau alkohol ya kita bawa ke contoh-contohnya. Gitu ya. Ini adalah salah satu cara mendorong siswa untuk berpikir kritis. Tentu saja banyak cara yang lain ya. Nanti kalian bisa gali lebih lanjut. Oke, kemudian kita ke dimensi pembelajaran abad 21. Jadi dimensi pembelajaran abad 21 itu ada 4. Yang pertama adalah active learning. Jadi pembelajaran aktif. Maksudnya pembelajaran aktif di sini yang aktif adalah siswanya. Jadi bukan gurunya. Gitu ya. Nah, ini active learning ini bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Salah duanya adalah manipulasi dan observasi. Jadi pengamatan. Jadi siswanya mengamati. Lalu apa yang mereka hasilkan dari pengamatan itu kemudian baru dibawa ke materi ajar.
seperti itu. Kemudian dimensi yang kedua adalah authentic learning. Authentic itu maksudnya adalah real ya, real, jadi berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi sudah saya contohkan 4 contoh tadi ya. Lalu yang ketiga, dimensi pembelajaran abad 21 yang ketiga adalah reflective learning. Jadi apa yang dimaksud dengan refleksi? Refleksi itu istilahnya kayak berkaca gitu ya, berkaca. Jadi siswa itu dianggap menguasai pembelajaran ketika mereka bisa mengutarakan kembali apa yang telah mereka pelajari. Nah, banyak tools untuk menggali reflective learning dari siswa ini ya. Di antaranya nanti ada peta konsep, kemudian ada timeline, poster, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, dimensi dari pembelajaran abad 21 adalah collaborative learning. Jadi ini maksudnya adalah kemampuan bekerja sama dalam satu tim atau satu kelompok. Jadi ini 4 ini adalah ciri atau dimensi dari pembelajaran abad 21. Kemudian contoh dari pembelajaran abad 21 yaitu seperti ini. Ya, jadi ini pembelajaran yang dimulai tidak dengan langsung memberikan materi. Jadi seorang guru di sini ilustrasinya yang pertama adalah menunjukkan video kepada siswa. Jadi video tentang apa saja ya. Kalau kita kimia berarti ya video tentang materi ajar di pelajaran kimia gitu. Kemudian setelah ditunjukkan video, kemudian siswa disuruh atau diminta untuk mencari dari berbagai sumber, salah satunya dari internet. Dari apa yang telah mereka lihat di video itu. Kemudian setelah itu siswa disuruh untuk merefleksikan apa yang sudah mereka pelajari dari video dan dari internet tadi. Kemudian setelah merefleksikan, lalu kemudian siswa diminta untuk membuat suatu resume ya, atau suatu kesimpulan dari apa yang telah mereka pelajari dari video dan dari internet tadi secara mandiri. Nah, baru kemudian kita bawa ke materi ajarnya, di mana dari hasil resume siswa tadi yang masih kurang tepat, disinilah peran guru untuk memberikan penguatan, gitu ya. Kemudian untuk reflective learning ini ada beberapa software yang bisa kita gunakan, diantaranya adalah CMap Tools. Jadi ini CMap Tools ini adalah software untuk membuat peta konsep. Oke, kemudian ini adalah contoh dari reflective learning dengan membuat peta konsep. Nah, ini saya buatkan untuk ikatan kimia. Jadi untuk materi ikatan kimia itu kan ada jenisnya apa? Ada ikatan ion, kemudian ikatan kovalen, lalu ada materi khusus ikatan pada senyawa kompleks. Nah, untuk ikatan ion ini kan nanti ada banyak submaterinya ya, ada strukturnya gimana, struktur dari senyawa ion, kemudian macam-macamnya apa saja, lalu sifatnya bagaimana, kestabilannya bagaimana, pembentukannya bagaimana. Nah, itu bisa kita gali apa yang siswa pahami itu dengan cara membuat peta konsep seperti ini. Kemudian yang ikatan kovalen itu tentu saja jenisnya apa saja, kemudian teorinya apa, sifatnya bagaimana, kemudian bentuk molekul atau bentuk dari senyawa kovalen itu bagaimana, itu bisa kita gali melalui peta konsep. Kemudian selain peta konsep, kita juga bisa memberikan penugasan berupa timeline ya. Timeline ini kita gunakan kalau ada istilahnya ada jenjang waktu ya, seperti mungkin pada materi perkembangan teori atom misalkan. Itu bagus kalau kita memberikan tugas kepada siswa untuk membuat timeline dari apa yang telah mereka pahami dari materi tentang teori atom. Oke, kemudian kita ke TPEC ya. Apa itu TPEC? Nah, mungkin ini istilah yang baru bagi kalian. Jadi TPEC itu bukan apa yang untuk menghapus tulisan ballpoint, itu bukan ya. Tapi TPEC di sini adalah merupakan sebuah itu adalah teknologi
Kemudian PA-nya itu adalah pedagogi. C itu adalah konten. Kemudian K-nya itu adalah knowledge. Jadi boleh kita katakan dengan bahasa yang sederhana bahwa TIPEK itu adalah suatu kerangka berpikir atau framework di mana seorang guru itu harus menguasai 3 kemampuan, yaitu kemampuan teknologi, kemampuan pedagogi, dan kemampuan konten. Konten di sini maksudnya adalah materi ajar. Itu ya. Jadi TIPEK itu singkatan dari Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Ya, kita Oke, silahkan perhatikan gambar ini. Di sini ada konten ya, konten. Konten ini maksudnya adalah materi ajar. Jadi seorang guru kimia itu ya pastinya harus tahu tentang kimia. Kalau nggak tahu kimia, apa yang mau diajarkan kan gitu. Jadi konten itu adalah penguasaan materi ajar. Nah, kalau kita bicara kimia SMA, berarti materinya kan banyak ya. Kalau di kelas 10 itu diantaranya ada struktur atom, kemudian tabel periodik unsur, kemudian sifat-sifat periodik, kemudian ada stoikiometri, dan sebagainya. Nah, di kelas 11 contohnya ada hidrokarbon, kemudian termokimia, kesetimbangan, asam basa, dan sebagainya. Lalu di kelas 12 ada sifat koligatif, kemudian ada reaksi redoks, ada elektrokimia, ada elektrolisis, ada gugus fungsi, ada kimia organik, ada kimia unsur, dan sebagainya. Jadi seorang guru kimia itu harus bisa menguasai materi-materi kimia di SMA. Gitu ya. Jadi itu tentang konten atau materi ajar. Kemudian pedagogi. Nah, pedagogi apa maksudnya ini? Pedagogi itu adalah ilmu yang di dalamnya itu isinya adalah tentang bagaimana cara kita mengajarkan. Nah, kalau guru kimia berarti bagaimana cara kita mengajarkan kimia. Itu namanya adalah pedagogi. Jadi ada pengetahuan mengenai metode pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, karakteristik dari peserta didik, dan sebagainya. Jadi materi atau ilmu tentang bagaimana cara seorang guru mengajar. Tentang pengetahuan pembelajaran, itu pedagogi. Nah, di zaman sekarang ini, seorang guru yang pandai terhadap materi ajar dan pandai mengajarkan materi saja, itu tidak cukup. Ya, apalagi di masa pandemi sekarang ini nggak cukup kalau seorang guru hanya pintar materi dan juga pintar mengajarkan, itu nggak cukup. Nah, akan menjadi cukup kalau seorang guru itu menguasai yang ini, yang di atas ini, yaitu teknologi. Ya. Sehingga ada suatu framework yang menggabungkan antara 3 kemampuan guru ini yang kita sebut dengan TIPEK tadi. Jadi kalau seorang guru itu hanya bisa tentang materi dan bagaimana mengajarkan, itu kita sebut dengan PCK, jadi pedagogi, content, knowledge. Kalau seorang guru hanya pandai materi dan juga teknologi, itu disebut TCK, Technological Content Knowledge. Tapi yang paling bagus adalah yang di tengah ini, yaitu TIPEK. Jadi menguasai teknologi, menguasai pedagogi, juga tentu saja harus menguasai materi ajar. Gitu ya. Jadi itu tadi mengenai TIPEK. Nah, ini semua akan kita pelajari di tentu saja di kurikulum kita, namun yang di mata kuliah teknologi pembelajaran itu kita akan khusus membahas yang bagian teknologinya ini ya.
Karena kalau untuk konten ini sudah dibahas di mata kuliah lain seperti kimia dasar, kimia organik, kimia anorganik, kimia fisik gitu ya. Lalu kalau yang pedagogi ini sudah dipelajari juga di mata kuliah yang lain seperti profesi kependidikan, kemudian perencanaan pembelajaran, metode pembelajaran dan sebagainya. Itu sehingga di teknologi pembelajaran kita akan khusus untuk membahas mengenai teknologi apa yang bisa guru kimia gunakan untuk mengembangkan pembelajaran gitu ya. Nah, ketika kita berhadapan dengan technological knowledge dari TPEK ini tadi, kita akan mengenal dua istilah yang sangat akrab dengan technological knowledge, yaitu yang pertama adalah WBL ya. WBL ini singkatan dari Web Based Learning. Kemudian selain WBL yang kedua adalah LMS atau Learning Management System ya. Jadi LMS itu adalah Learning Management System. Nah, kalau WBL ini apa bedanya dengan LMS gitu ya? Kalau WBL ini adalah berbasis web. Jadi teknologi yang berbasis web untuk menunjang pembelajaran. Seperti ya berarti kan seperti web gitu ya. Kemudian atau situs-situs yang lain, blog gitu ya. Blog, kemudian situs dari Google misalkan, itu juga termasuk dari WBL. Kemudian kalau contoh dari LMS itu, LMS ini boleh kita sebut dengan bahasa yang sederhana itu sebagai kelas online ya. Kelas online ini contohnya LMS itu ada banyak ya. Ada Edmodo, kemudian ada kalau yang dari Google ada Google Classroom, kemudian ada lagi Schoology, ada Moodle, ada Kuiper, dan sebagainya. Nanti banyak sekali contoh-contoh dari LMS. Nah, bedanya antara WBL dan LMS itu apa? Nah, kalau WBL ini kita bisa atau semua orang bisa mengakses tanpa menggunakan kode atau akses masuk tertentu. Jadi kalau kita buka web itu misalkan www.uns.ac.id itu kan semua orang bisa ya, bisa membuka itu tanpa harus menggunakan kunci atau kode tertentu untuk masuk. Gitu. Jadi bisa diakses semua orang dengan mudah. Nah, apabila ada suatu blog atau web yang memasukkan misalkan file di sana, kan ada juga ya itu yang web atau blog yang isinya latihan-latihan soal itu ya. Itu ada file banyak di sana, kemudian mungkin ada video gitu, bisa diakses oleh semua orang dengan tanpa menggunakan kode masuk gitu ya. Nah, bedanya dengan LMS di sini. Kalau LMS itu atau kelas-kelas online itu kita masuk itu harus menggunakan kode tertentu. Ya, jadi misalkan kita punya kelas online teknologi pembelajaran, misalkan kita gunakan Google Classroom, itu kan untuk masuk ke sana itu kita butuh kode atau akses tertentu dari yang membuat kelas online tadi, gitu ya. Bedanya itu. Jadi LMS itu memang lebih tertutup istilahnya ya dibandingkan dengan yang WBL. Nah, ini ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Jadi kalau WBL itu kan kelebihannya memang kita nggak perlu akses untuk masuk ke sana. Kalau LMS kan perlu. Nah, kelebihannya lagi kalau LMS itu kelebihannya adalah apabila kita mengunggah atau mengupload materi ajar yang kita memang tidak ingin materi itu sampai mana-mana. Artinya aksesnya hanya untuk siswa kita, maka itu kita lebih cocok menggunakan LMS daripada yang WBL gitu ya. Nah, untuk masalah WBL dan LMS nanti kita pelajari satu persatu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi supaya lebih fokus gitu ya. Jadi
untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan ke video-video selanjutnya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.